Halo anak-anak semuanya, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Semoga kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang cara hidup murid Yesus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Nah, anak-anak, melalui materi cara hidup murid Yesus ini diharapkan kalian semua dapat mengetahui bagaimana cara hidup para murid Yesus pada saat itu. Dan diharapkan kalian juga dapat meneladan cara hidup murid Yesus dan melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari di zaman ini. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Silakan siapkan diri kalian masing-masing untuk memulai pelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak, di dalam kehidupan bersama kita semua pasti mengetahui dan menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendirian saja, melainkan membutuhkan orang lain. Nah, di sini berarti ditunjukkan bahwa manusia pasti memiliki kerinduan untuk hidup bersama. Hidup bersama artinya membangun relasi antara satu dengan yang lainnya. Dan hal ini juga menandakan bahwa kita membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita. Membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Tentu kita tidak bisa hidup sendirian. Pada suatu ketika pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Baik anak-anak, di dalam kehidupan bersama atau di dalam kelompok atau dalam persekutuan, kita harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan bersama, dalam kelompok atau dalam persekutuan. Apa saja sikap positif itu? Yang pertama, saling mendukung dan berbagi. Yang kedua, saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain. Nah, di dalam kehidupan bersama diharapkan setiap anggota dapat memiliki sikap yang positif, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan bersama itu dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan cita-cita bersama. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai pribadi memiliki kesadaran untuk menerapkan sikap positif ini ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Namun sebaliknya, jika sikap negatif itu muncul dalam kehidupan bersama, akan menimbulkan banyak hal-hal yang negatif. Apa saja sikap negatifnya? Yakni sikap egois, kurang bertanggung jawab, kurang rasa memiliki persekutuan, dan kurang jujur satu sama lain. Nah, dengan sikap negatif ini akan menimbulkan dampak yang negatif dalam hidup bersama, yaitu kehancuran. Memang pada dasarnya di dalam kehidupan bersama atau dalam kehidupan berkelompok, masing-masing kelompok memiliki ciri khasnya masing-masing atau perbedaannya masing-masing. Tetapi, jika sikap negatif itu terus dilakukan oleh masing-masing anggota, maka hidup bersama atau hidup berkelompok itu akan mengalami kehancuran. Tetapi sebaliknya, jika kita tadi menerapkan sikap-sikap yang positif, tentu kehidupan berkelompok kita, kemudian kehidupan bersama kita atau persekutuan kita dapat terus berkembang dengan baik.
Oleh karena itu, hendaknya kita memiliki kesadaran untuk mengembangkan sikap-sikap yang positif dan mengurangi sikap-sikap negatif itu. Kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Nah, baik anak-anak, sekarang silahkan kalian buka kitab suci dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Di situ terdapat perikop kitab suci atau kisah tentang cara hidup jemaat dan cara hidup jemaat yang pertama. Silahkan kalian baca dengan sungguh-sungguh, kemudian setelah itu kalian bisa melanjutkan untuk melihat video ini. Baik, anak-anak, setelah kalian membaca kisah dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, tentu kalian dapat melihat juga secara jelas kekasan atau ciri hidup dari kehidupan persekutuan murid Yesus yang terbentuk dalam kehidupan jemaat perdana. Nah, di sini Bu Emil akan menunjukkan dan menjelaskan ciri kehidupan mereka atau ciri khas hidup murid Yesus. Yang pertama adalah Roh Kudus mempersatukan mereka, segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan hidup dalam kasih. Jadi, ciri khas hidup para murid dan jemaat pertama, mereka tidak lagi menganggap kepunyaan pribadi mereka itu sebagai milik pribadi, tetapi menganggap apa yang mereka miliki atau kepunyaan pribadi mereka itu menjadi kepunyaan bersama. Kemudian yang kedua, mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin. Nah, di dalam perikop tadi pasti kalian menemukan bahwa mereka yang memiliki harta yang lebih mereka jual, kemudian hasilnya mereka berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi, mereka juga memberikan kesaksian tentang Yesus sehingga ketika para murid memberikan tanda-tanda dan juga mukjizat yang mereka lakukan itu memberikan daya tarik bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga pada saat itu semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menerima Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Kemudian yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan perjamuan kudus sambil memuji Allah. Nah, jadi ciri khas hidup murid Yesus adalah mereka rajin untuk berkumpul, mereka berdoa bersama. Nah, ini juga kita lakukan sebagai murid-murid Yesus dengan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Nah, di dalam perayaan Ekaristi itu kita berkumpul bersama untuk merayakan atau merayakan perjamuan kudus sambil memuji Allah. Nah, di dalam Ekaristi kita bersekutu atau kita mengalami persekutuan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Kita berjumpa bersama dengan umat-umat lain untuk memuji Allah. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh bahwa kita juga ikut ambil bagian atau ikut meneladan cara hidup murid Yesus. Maka anak-anak, melalui materi ini diharapkan kalian juga bisa meneladan cara hidup murid-murid Yesus dan jemaat perdana. Kemudian, gambaran hidup jemaat perdana oleh gereja.
Ini hal-hal yang dilakukan oleh gereja sampai saat ini untuk menunjukkan bahwa gereja juga ikut meneladan cara hidup jemaat perdana. Yang pertama, ibadat dan sakramen. Bisa mengikuti ibadat sabda, kemudian ekaristi, dan pemberian sakramen-sakramen lainnya. Kemudian ada karya sosial, ada APP, aksi Natal, kemudian Paskah, pelayanan kepada orang yang miskin dan menderita, pelajaran agama, pendalaman iman, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang masih sering kita jumpai di dalam kehidupan menggereja. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi, silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas berikut dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang ada di lingkunganmu? Apakah kamu tertarik dengan kegiatan di lingkunganmu? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, bagaimana sikapmu selama ini sebagai murid Yesus? Silakan kalian jawab, kalian jelaskan dengan baik, agar juga mendapatkan nilai dan hasil yang baik. Nah, untuk tugas silakan kalian kirimkan di Google Classroom. Baik, anak-anak, silakan kalian kerjakan tugasnya, kemudian kalian pelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar Google Classroom. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.